Anda masih menyaksikan debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Sukamara, Kalimantan Tengah dalam pemilihan serentak tahun 2024. Di segmen ini, para pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukamara akan saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Ya, ini segmen yang kita tunggu-tunggu bersama. Kami akan langsung mempersilahkan kepada pasangan dengan nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya sebanyak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Terima kasih. Sekarang ini kita memasuki masa transisi pemerintahan, makanya ditunjuklah penjabat bupati untuk menghasilkan nanti bupati dan wakil bupati yang terpilih. Nah, di dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan ini, ada isu-isu strategis yang berdasarkan rencana pembangunan daerah, yaitu tahun 2024 sampai dengan 2026. Tadi paslon nomor 2 sudah menyampaikan sampai ke desa-desa. Isu-isu strategis apa saja yang saudara ketahui untuk membangun Kabupaten Sukamara? Terima kasih. Masih ada waktu jika ingin dimanfaatkan. Nah, kemudian juga tentunya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan asli daerah nantinya. Strateginya yang seperti apa supaya masyarakat peningkatan pendapatannya akan membaik, pendapatan daerahnya juga membaik, dan tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara. Terima kasih. Baik. Ya, waktunya sudah habis. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, kami akan melakukan pembangunan aspal mulus dan merata ke seluruh desa. Program-program yang terkait untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sukamara. Kami juga akan merencanakan pembangunan yang baik, menitik beratkan pada kualitas, efisiensi dana dan tenaga, serta sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Untuk peningkatan PAD, program prioritas kami yang akan kami lakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, kami akan melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Kami akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak, menjalin kerjasama dengan stakeholder, antara lain pihak swasta, BUMD, dan pengelola untuk pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, melakukan monitoring rutin dan evaluasi, meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksana strategi peningkatan PAD kita. Kita juga akan menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah melalui PAD kita, dan tentunya pembuatan tim PAD lintas sektor itu yang akan kami lakukan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sukamara, sehingga nanti PAD akan meningkat, pembangunan Kabupaten Sukamara akan lebih sejahtera dan makmur masyarakatnya. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit, silakan. Patokan dan kajian kita tentu kita sudah ada SPBE dan itu berlaku sejak 2024 sampai 2028. Nah tentu ini menjadi kewajiban kami pada saatnya nanti kalau kami terpilih dan kami tinggal menindaklanjuti dan mengeksekusi. Terima kasih. Masih ada waktu 40 detik. Silakan jika ingin dimanfaatkan. Dirasa cukup? 30 Baik, 30 detik lagi Bapak. Masih cukup waktu Pak, ini kesempatan emas untuk meyakinkan warga Sukamara mengenai program visi dan misi Anda. Masih ada waktu 20 detik, kembali kami tawarkan kepada paslon nomor urut 2. Apakah mau mengelaborasi kembali? Cukup? Baik. Oke, baik. Kembali saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban atas Menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Di dalam kerja-kerja di pemerintahan tentunya kita harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dan tentunya peraturan perundang-undangan ini sudah disinergikan dari pemerintah pusat hingga ke daerah, dan kita harus patuh. Regulasilah sebagai sahabat kita. Nah, isu-isu strategis yang saya kaitkan dengan berdasarkan rencana pembangunan daerah itu, diantaranya kita masih perlu mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita, baik yang akses ke pendidikan, akses ke ekonomi, termasuk juga yang akses-akses yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, tentunya ini harus
mengubah bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, khususnya jajaran aparatur sipil negara harus meningkatkan kinerja sampai ke desa-desa. Yang kedua, meningkatkan daya saing ekonomi. Ya, daya saing ekonomi ini penting karena bagaimanapun daya saing ekonomi ini nanti akan menentukan maju tidaknya sebuah kabupaten termasuk kesejahteraan masyarakat kita. Kemudian juga dalam pengelolaan sumber daya alam, tentunya ini harapan kita ke depan akan memberikan daya saing dan nilai tambah bagi masyarakat kita, terutama juga bagi pembangunan nasional. Karena bagaimanapun sumber daya alam yang terpusat di pedesaan akan berkontribusi juga bagi pembangunan nasional dan daerah dan masyarakat dan sekitarnya. Kemudian optimalisasi PAD, tentunya ini tidak kalah pentingnya kita maksimalkan untuk bagaimana meningkatkan melalui pendekatan-pendekatan struktural, regulasi, dan juga pendekatan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Baik, berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak areal kapas sawit yang akan mengalami replanting, yang mana akan berimbas pada pendapatan dan perekonomian masyarakat Sukamara, khususnya masyarakat yang berpenghasilan dari hasil kebun sawit. Pertanyaan saya, bagaimana paslon nomor 1 mengatasi multi efek ekonomi yang akan timbul dari replanting ini, mengingat replanting ini akan memakan waktu 3-5 tahun untuk dapat menghasilkan pemasukan bagi masyarakat. Terima kasih. Masih ada 28 detik lagi, silakan. Mau ditajamkan kembali pertanyaannya Pak kepada paslon nomor urut 1. Kembali kami tawarkan, pertanyaannya sudah cukup waktunya? Oke. Masih ada 15 detik lagi. Oke, dirasa sudah cukup ya. Baik, kalau begitu pasangan calon nomor urut 1 silakan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Kalau kita melihat dari kontribusi PDRB ya, yang tertinggi adalah di sektor pertanian. Karena itu sektor pertanian yang merupakan unggulan dari daerah, produk-produk unggulan daerah, ke depan kami ingin mengembangkan sektor-sektor pertanian ini secara terintegrasi. Terintegrasinya yang kaitannya dengan yang dipertanyakan untuk yang kaitannya dengan replanting, tentunya ini tidak lepas dari bagaimana kita mengembangkan teknologi yang sesuai untuk bagaimana mengatasi replanting itu nanti menjadi produktif. Katakan misalkan itu sebuah pohon bisa diolah menjadi sebuah limbah bisa diolah menjadi pupuk dan seterusnya. Atau nanti pada saat reklamasi adanya pertambangan bisa kita bicarakan dengan berbagai stakeholder pihak swasta. Bagaimana supaya bersinergi pengelolaan tambang dengan replanting bisa menghasilkan nilai-nilai yang produktif bagi masyarakat, bagi perusahaan yang berinvestasi di bidang perkebunan maupun juga di pertambangan. Lalu yang kedua, tentunya akumulasi dari replanting yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Sukamara ini akan menjadi nilai-nilai produktif karena humus-humus itu akan menjadi pupuk ya, akan menjadi pupuk, bahkan mungkin bisa digunakan untuk produk-produk yang kaitannya dengan bahan kayu. Tinggal inovasinya di mana. Nah, ini perlu kajian dan kerjasama kita dengan berbagai perguruan tinggi dan berbagai mungkin negara-negara yang berpengalaman sehingga replanting itu bukan sesuatu masalah tetapi sesuatu yang berdampak positif. Nah, kemudian pada saat replanting masyarakat yang menunggu, pertanian terintegrasi akan kita olah. Tanah-tanahnya dengan teknologi sehingga menghasilkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian jangka pendek, tetapi tidak merusak lingkungan. Nah, inilah pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi supaya masyarakat kita dibimbing, dibina bersama-sama bahwa segala sesuatunya harus berdampingan dengan ilmu pengetahuan dan didekatkan hubungan masyarakat dengan pimpinannya, dengan berbagai dinas badan yang terkait, sehingga ini bukan merupakan ancaman tetapi hal yang merupakan menjadi dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Sukamara ke depannya. Ini. Masih ada 18 detik. Nah, kemudian untuk kerjasamanya tentunya karena ini kaitannya dengan perkebunan merupakan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, ini akan kita sinergikan, akan kita kolaborasikan sehingga dari segi regulasi dan peraturan perundang-undangan tidak ada yang bertentangan dan saling bersinergi dan menguntungkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Harap tenang. Harap tenang. Cukup, terima kasih.
Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, yang kami maksud tadi adalah bagaimana pada saatnya nanti 3 sampai 5 tahun masyarakat kita tidak punya penghasilan. Dengan adanya, lalu kebijakan kami pada saatnya nanti tentu kami akan melakukan atau memberikan bantuan berupa bantuan hortikultura di sela-sela sawit pada saat replanting itu salah satunya. Yang kedua, kami juga akan memberikan bantuan berupa ternak sehingga pada saat masa transisi mereka tidak bisa menghasilkan dari sawit yang telah direplanting itu, mereka tetap hidup normal, bisa menguliahkan anak, bisa sekolah, bisa makan dan bisa hidup layak. Terima kasih. Masih ada waktu. Kita ketahui bersama di Sukamara hampir 80% penduduknya di bidang perkebunan. Dengan adanya replanting yang menunggu 3 sampai 5 tahun sampai menghasilkan, kita akan berikan pendidikan dan latihan kepada petani-petani kita, memberikan bantuan secara kelompok untuk memberikan bantuan peternakan, bantuan pertanian, bibit dan pupuk, sehingga sambil menunggu penghasilan dari sawit sudah menghasilkan, petani kita masih bisa dapat pemasukan untuk kebutuhan hidupnya. Terima kasih. Baik. Ya Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sukamara 2024. Ya, debatnya semakin seru ya, Ya, Dan. semakin seru. Nanti di segmen berikutnya kita akan lanjutkan segmen untuk sesi bertanya, kemudian menanggapi dan juga sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu yel-yel dari masing-masing pasangan calon pendukung. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih. Dilanjutkan paslon 1. Oke, mari kita sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah kepada calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sukamara. Nanti kita akan melanjutkan kembali segmen berikutnya masih sama. Saling bertanya, saling menanggapi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.